Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi statistika ekonomi untuk ukuran dispersi. Ya, jadi untuk yang pengertian dari dispersi itu adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya. Nah, ukuran dispersi ini dia juga merupakan pelengkap dari ukuran nilai pusat yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Jadi juga digunakan untuk menggambarkan sekumpulan data. Oke, untuk jenis ukuran dispersi kita ada 5 yang akan kita bahas di sini, ya. Ada yang namanya jangkauan atau range, ada jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi interkuartil, ada deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata, ada varians, dan yang terakhir yaitu ada simpangan baku atau deviasi standar. Yang pertama adalah jangkauan atau range, ya. Jadi sama seperti ukuran nilai letak dan ukuran nilai sentral, kita masih membagi menjadi 2 kelompok data, yaitu data tunggal dan data berkelompok atau data dari distribusi frekuensi. Yang pertama kalau untuk data tunggal, ya, jangkauan atau range itu sama dengan xn dikurangi dengan x1, di mana n ini artinya banyaknya data. Ya, jadi artinya banyaknya data ada berapa? Kalau datanya ada 10, itu berarti data ke-10 dikurangi dengan data pertama. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini datanya harus berurutan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Jadi kalau datanya itu belum berurutan harus diurutkan terlebih dahulu. Ya. Kemudian untuk yang data berkelompok atau data dari distribusi frekuensi, ada 2 caranya, ya. Yang pertama adalah kita menggunakan titik tengah, yang kedua kita menggunakan tepi. Oke, kalau untuk yang titik tengah itu yang namanya jangkauan kita peroleh dengan cara titik tengah kelas tertinggi dikurangi dengan titik tengah kelas terendah. Ya. Atau kalau kita mau menggunakan tepi, maka jangkauan sama dengan tepi atas kelas tertinggi dikurangi dengan tepi bawah kelas terendah. Ya, itu untuk jangkauan. Oke, selanjutnya adalah jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi interkuartil, ya. Masih sama, kita masih ada data tunggal dan data berkelompok, ya. Nah, karena namanya saja sudah ada kuartilnya, maka pasti kita akan menggunakan perhitungan kuartil yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, ya. Untuk jangkauan antar kuartil, ya, ini rumusnya adalah JK itu sama dengan Q3 dikurangi dengan Q1, di mana Q itu menandakan kuartil. Jadi kuartil ketiga dikurangi dengan kuartil pertama, ya. Kemudian untuk yang semi interkuartil, ya, semi interkuartil itu simbolnya QD itu sama dengan setengah dari Q3 dikurangi Q1 atau sama dengan setengah dari JK-nya, ya. Nah, ini kalau kalian perhatikan rumusnya sama, ya, antara data tunggal dengan data distribusi frekuensi. Tapi yang membedakan adalah cara mencari kuartilnya. Ya, yang kalau kalian ingat cara mencari kuartilnya untuk data tunggal dan data berkelompok itu berbeda. Ya, nanti dibaca lagi untuk materi bagaimana cara menghitung kuartil. Ya, jadi untuk yang data berkelompok atau distribusi frekuensi sama, untuk jangkauan antar kuartilnya simbolnya JK itu sama dengan Q3 kurang Q1. Untuk jangkauan semi interkuartilnya atau disimbolkan dengan QD sama dengan setengah kali Q3 kurang Q1. Kita lanjut dengan deviasi rata-rata. Ya. Jadi di sini deviasi rata-rata, ya. Untuk deviasi rata, jadi ini deviasi, ini kurang rata-rata, ya, deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata, ya. Sebenarnya kalau kalian lihat, ya, kalian perhatikan rumusnya antara data tunggal dengan data berkelompok atau data distribusi frekuensi itu dia mirip, ya, kurang lebih sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan di sini ada tanda frekuensinya, ya. Kalau di sini nggak ada. Ya, jadi sebenarnya rumusnya sama. Untuk deviasi rata-rata data tunggal simbolkan dengan DR sama dengan 1/n jumlah dari X dikurangin X bar.
Ingat tandanya absolut di sini ya, jadi tidak berlaku tanda minus. X itu data, X bar itu rata-rata. Berarti kalian harus mencari dulu berapa rata-ratanya baru bisa menghitung X dikurangi dengan X bar. Ya, kalau untuk data berkelompok ya di sini sama, cuman di sini ada perbedaannya. Ini dikalikan dengan F. Ya, jadi artinya sama, kalian harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu, kemudian X dikurangi dengan X bar, ya tandanya juga masih absolut, kemudian dikali dengan frekuensi. Ya, jadi ini biasanya kalian harus membuat kolom tambahan di tabel distribusi frekuensinya agar lebih memudahkan perhitungan ya, dan membaca juga lebih mudah ya. Kemudian hasilnya itu dibagi dengan n itu banyaknya data. Nah, ini sama ya untuk data tunggal dan data dari distribusi frekuensi. Nah, ini ada contoh, nanti kita bisa bahas ya untuk latihan bersama. Selanjutnya adalah varians. Nah, jadi varians itu adalah nilai tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah. Ya, jadi ini nilai tengah kuadrat ya. Jadi atau dengan kata lain varians itu sama dengan simpangan rata-rata kuadrat. Jadi simpangan tadi kan ada simpangan rata-rata, nah ini simpangan rata-rata kuadratnya. Ya. Karena memang rumusnya untuk nanti ada seperti simpangan rata-rata tapi dikuadratkan ya, simpangan rata-rata kuadrat. Nah, ini untuk simbol untuk varian sampel ya, itu dia S kuadrat ya. Tapi kalau untuk populasi itu simbolnya seperti ini, tahu kuadrat varians populasi ya. Rumusnya ini ya. Nah, ini kalau kalian lihat ya, ini untuk yang data tunggal dulu ya. Ini sebenarnya kan tadi sama ya, X min X bar ya. Cuman ini dia dikuadratkan. Nah, dia tidak perlu tanda absolut lagi. Kenapa? Karena sudah dikuadratkan. Karena kalau sudah kuadrat, otomatis ada tanda minus akan langsung menjadi positif. Ya. Nah, di sini bedanya antara sampel besar atau sampel kecil. Jadi sampel besar itu kalau n-nya lebih besar dari 30 ya. Sampel kecil kalau n-nya kurang dari 30. Ya. Nah, yang membedakan di sini kalau dia sampel besar dibagi dengan n, kalau dia sampel kecil dibagi dengan n-1 ya. Di sini caranya x min x bar ya dikuadratkan, dijumlahkan, dibagi dengan banyaknya data. Ya. Kalau yang sampel kecil x min x bar dikuadratkan, dijumlahkan, kemudian dibagi dengan n-1. Itu kalau untuk varians data tunggal. Ya, kalau untuk data distribusi frekuensi ya, nah kalau kalian perhatikan lagi ini rumusnya kurang lebih hampir sama ya, sama seperti tadi, yang membedakan hanya ada tanda frekuensinya ya. Kalau untuk sampel besar dan sampel kecilnya sama. Kalau dia sampel besar artinya n lebih besar dari 30 maka dibagi dengan n. Kalau dia sampel kecil n kurang dari 30 maka dia dibagi n-1. Ya, caranya di sini sama seperti yang simpangan rata-rata, kalian harus membuat kolom tambahan di samping tabel distribusi frekuensi. Ya, kalian harus cari x barnya dulu, kemudian x dikurangin x bar dikuadratkan, dikalikan dengan f, dijumlahkan untuk masing-masing kelas, kemudian hasilnya dibagi dengan n. Ya, ini juga sama. Oke, itu untuk varians. Yang terakhir belum terakhir, ini varians gabungan. Ya. Kalau untuk varians gabungan di sini rumusnya seperti ini ya. Ini kurang tanda kuadrat ya. Karena kalau begini jadinya deviasi standar gabungan ya. Ini untuk yang varians gabungan rumusnya adalah n-1 dikalikan dengan varians 1 ditambah n-1 dikalikan dengan varians 2. Ini mungkin tambah n1, n2, nk ya. Ditambah tergantung ada berapa kelompoknya ya. Ditambah nk kurang 1 kali varians k. Jadi k ini menandakan ada berapa kelompok datanya. Ya, dibagi dengan n1 tambah n2 tambah titik-titik tergantung sampai ada berapa dikurangi dengan k. Jadi sekali lagi k itu merupakan banyaknya kelompok. Ya, jadi ini kan kelompok data.
ya. Atau bisa disimpulkan seperti ini ya, jumlah dari n-1 dikalikan dengan varians dibagi jumlah n dikurangi dengan k. Ya. Nanti pembahasannya akan kita bahas di Excel. Oke. Yang terakhir adalah simpangan baku atau deviasi standar. Ya. Simpangan baku ini dia merupakan akar dari tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah. Ya, atau simpangan rata-rata, akar dari simpangan rata-rata kuadrat. Tadi kalau varians kan simpangan rata-rata kuadrat, kalau deviasi standar itu akar dari simpangan rata-rata kuadrat. Jadi dengan kata lain dia merupakan akar dari varians ya. Jadi kalau misalkan kalian mencari varians dulu, maka untuk mencari simpangan baku itu cukup akar dari varians. Ya. Kemudian untuk simbol simpangan baku sampel itu adalah S, untuk simpangan baku populasi tau tanpa ada kuadrat ya. Nah, untuk mencari varians untuk mencari deviasi standar gabungannya juga itu sama akar dari varians gabungan. Ya. Jadi kalau misalkan mau rumusnya yang ini ya, ini kasih tanda akar, itu akan menjadi deviasi standar gabungan. Ya. Nah, ini nanti ada contoh soal, mungkin kalian bisa kerjakan ya. Sekarang saya akan bahas ke Excelnya biar lebih mudah dipahami ya. Oke, yang pertama untuk data tunggal. Ya, ini kalau kalian perhatikan saya masih pakai contoh soal yang sama pada saat saya membahas ukuran nilai letak ya. Jadi yang pertama untuk data tunggal ini kita punya ada 20 data ya. Ya, ingat ya kemarin kita mencari K1 ya, mencari kuartil, desil, persentil ya, dan median. Jadi ini datanya masih data yang sama. Kemudian sekarang kita akan mencari yang pertama adalah jangkauan ya. Untuk jangkauan tadi rumusnya adalah ini ya. XN dikurangin X1. Ya, di mana N itu merupakan banyaknya data. Nah, ini data ini yang belum terurut. Ini data dari soalnya, kalau ini data yang sudah diurutkan. Ya, berarti kalau XN itu adalah data ke-20 ya. Nah, ini. Ya, data ke-20 dikurangi dengan X1 data pertama. Berarti 89 dikurangi dengan 65. Kita lihat ya, ini nah 89 dikurang dengan 65 ya, hasilnya adalah 24. Oke, selanjutnya adalah jangkauan antar kuartil dan semi interkuartil ya. Untuk jangkauan antar kuartil tadi rumusnya adalah Q3 kurang Q1. Nah, jadi ini karena saya pakai data contoh soal yang sebelumnya, maka Q1 dan Q3-nya sudah dihitung ya. Tapi kalau memang belum ada, kalian harus hitung dulu dengan tidak melupakan bagaimana cara mencarinya. Oke. Kemudian ini yang Q1-nya 70,25, Q3-nya 82 ya. Berarti kalau jangkauan antar kuartilnya adalah 82 kurang 70,25. Ya, coba kita lihat. Nah, ini 82 kurang 70,25. Kemudian QD-nya jangkauan semi interkuartil tadi setengah dari JK. Ya. Nah, setengah dari ini JK. Oke, kemudian kita lanjut. Yang ketiga adalah deviasi rata-rata ya, atau simpangan rata-rata. Ya. Untuk data tunggal tadi kan rumusnya di sini X min X bar dikurangi dengan N. Nah, berarti harus dicari pertama kali adalah cari rata-ratanya dulu, minnya atau X barnya. Ya, caranya gimana? Caranya itu adalah ini datanya dijumlahkan ya. Ingat ya, datanya dijumlahkan ya, dibagi dengan banyaknya data ya, atau kalau dipakai Excel tinggal pakai rumus average ya. Nih ya, boleh dari sini boleh dari sini, sama aja.
ya. Kalau misalkan coba kita pakai yang manual ya. Sama dengan ini dibagi 20. Nah, sama ya. Jadi mau pakai average atau manual sama. Ya. Kemudian karena kita sudah dapat rata-ratanya, maka kita nah ini kan lebih, karena datanya banyak ya, 20 itu lumayan agak banyak, kan lebih bagus kalau kalian buat tabel seperti ini ke samping ya, supaya memudahkan perhitungan. Ini berarti jangan lupa pakai tanda absolut ya. Jadi sama dengan absolut X-nya yang ini dikurangi dengan rata-rata. Ya, kita lihat di sini ya. Sama dengan absolut dari ya datanya ya dikurangi dengan rata-rata. Ya. Itu tinggal kalau pakai Excel tinggal copy ke bawah ya. Nah, kemudian dijumlahkan. Jumlahkan boleh, enggak juga dijumlahkan nih karena kita mau nyari ya. Berarti dijumlahkan, oke. Nah, tadi deviasi rata-ratanya berarti kan jumlah dari ini dibagi dengan banyaknya data ya. Berarti kalau di sini adalah ini ya nilai 118,2 dibagi dengan 20. Ya. Nah, 118,2 bagi 20. Sehingga diperoleh nilai deviasi rata-ratanya 5,91. Kita lanjut untuk varians ya. Untuk varians ya sebenarnya itu dia yang diperlukan adalah X min X bar kuadrat. Kalau ini kan kita X min X bar. Ini kita perlunya X min X bar kuadrat. Maka sama seperti ini sama seperti yang ini cuma dikuadratkan. Ya. Sama ya. Kemudian kita drag ke bawah ya. Ini juga kemudian kita jumlahkan. Ya, ini jumlah. Nah, oke. Kemudian jumlahnya ini ya. Kita bagi dengan ini datanya sampel besar atau sampel kecil? Sampel kecil ya. Maka ini dibagi ini ya. 20 kurang 1. Nah. Ya. Karena kan datanya cuma 20 berarti sampel kecil ya, maka harus N-1. Nih ya. Oke, kemudian yang ini adalah simbol apa tadi? Simbol simpangan baku ya, atau deviasi standar. Ini merupakan akar dari ini. Jadi kalau pakai Excel rumusnya square root dari ini. Ya. Oke, nilainya adalah 7,1074. Ya, kemudian kita lanjut ke varians gabungan di contoh soal yang tadi ya. Jadi untuk contoh soal yang tadi ini varians gabungan. Ada hasil pengamatan terhadap 20 objek mendapatkan S sama dengan 4. S itu berarti deviasi standarnya ya. Pengamatan terhadap 30 objek mendapatkan S sama dengan 5. Ya, berapakah varians gabungannya? Jadi kalau kalian baca soalnya berarti ini K-nya ada berapa? Ya, K-nya ada 2 ya, karena ada kelompok yang pertama ya, N-nya 20, S-nya 4, kelompok yang kedua N-nya 30, S-nya 5. Berarti K-nya ada 2 ya. Nah, di sini rumusnya adalah nih kan, N-1 kali varians yang pertama, kelompok pertama ditambah N-1 kali varians yang kedua. Berarti 20 kurang 1 kali 4 kuadrat. Ingat ya, di sini dia masih deviasi standar. Di sini rumusnya membutuhkan varians, maka ininya harus dikuadratkan. Ya, berarti 20 kurang 1 dikalikan dengan 4 kuadrat ditambah 30 kurang 1 kali 5 kuadrat. Ya, nih. Oke, kemudian dibagi dengan N1-nya 20, N2-nya 30, dikurangi dengan 2, K-nya 2.
Ya, jadi ini kalau kita masukkan didapatlah varians gabungannya 21,438. Ya. Kemudian ini saya pindahkan ke atas. Kalau misalkan ditanya berapa deviasi standar gabungannya, nah tadi sama dengan akar dari varians gabungan, ya 4,6301. Ya, itu untuk ukuran dispersi untuk data tunggal. Selanjutnya adalah kita masuk ke dispersi untuk data dari distribusi frekuensi. Ya, ini juga masih sama, datanya masih yang lalu ya, data yang lalu biar lebih memudahkan. Ya. Nah, yang pertama adalah kita masuk ke jangkauan. Ya, jangkauan itu tadi ada 2. Ya, apakah pakai titik tengah atau pakai tepi. Ya, kalau pakai titik tengah berarti kalian harus cari dulu nih nilai tengahnya. Ya, nilai X itu sama dengan nilai tengah ya. Ingat ya, saya cari dulu di sini nilai tengahnya adalah di sini ada 60, 61, 62. 60, 61, 62. Berarti nilai tengahnya berapa? 61 ya. Oke. Kemudian di sini 63, 64, 65. Nilai tengahnya berapa? 64. Ya, begitu seterusnya. Oke. Berarti untuk yang pakai titik tengah, yang pertama adalah berarti 73 dikurangi dengan 61. Nah, ini ya. Kalau pakai titik tengah. Kalau pakai tepi atas dan tepi bawah, berarti di sini tepinya adalah 74,5, tepi atasnya, tepi bawahnya adalah 59,5. Ya, memang nilainya berbeda ya. Karena yang satu menggunakan titik tengah, yang satu menggunakan tepi. Ya. Bedanya itu senilai dengan P-nya. Oke, kita lanjut ke jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi interkuartil. Rumusnya masih sama ya tadi. Untuk jangkauan antar kuartil JK itu sama dengan Q3 min Q1. Jangkauan semi interkuartil QD sama dengan setengah dari Q3 dikurangi dengan Q1. Nah, karena di sini Q1 dan Q3-nya itu. Jadi ini K sama Q sama aja ya. Ada yang pakai K itu kuartil bahasa Indonesia, kalau Q itu kuartil dalam bahasa Inggris. Ya, jadi K sama Q itu sama aja. Jadi di sini karena sudah dicari sebelumnya ya, maka kita peroleh Q1-nya 64,3, Q3-nya 70,1. Ini untuk data yang ini ya. Ini tabel berat badan mahasiswa. Ada 100 mahasiswa. Oke, berarti ini tinggal kita kurangkan aja. Ya, nah ini Q3 kurang Q1. Ya, sedangkan QD-nya adalah setengah dari JK. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata. Ya, dimana rumusnya adalah jumlah dari frekuensi dikalikan dengan nilai absolut X dikurangin X bar dibagi dengan N. Nah, ini untuk memudahkan ya, kalian harus membuat kolom tambahan di samping dari tabelnya. Sama seperti data tunggal, yang harus kalian cari pertama adalah X barnya. Ya, atau rata-ratanya. Masih ingat gimana mencari rata-rata? Ya, itu jumlah fx dibagi dengan banyaknya data. Berarti kita harus cari dulu fx. Fx itu apa? Frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. Ya. Nah, frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. Ya. Oke. Kemudian ini kita jumlahkan, ya. Nah, kemudian ini dibagi dengan banyaknya data sama dengan rata-ratanya. Sini ya. Nah, ini 6.718 dibagi 100 itu sama dengan 67,18. Ya, sehingga di sini untuk mencari F
dikalikan dengan absolute X min X bar, berarti tinggal kita masukkan rumusnya aja. Ya, rumusnya seperti ini ya. Oke. Jadi ini ya F-nya 10 untuk kelas pertama dikalikan dengan tambahkan jangan lupa tanda absolut ya, absolut dari X-nya datanya ya dikurangi dengan rata-ratanya X bar. Ingat kalau pakai Excel ini biasanya ada yang harus menambahkan tanda dolarnya menandakan bahwa ini dia tetap ya. Oke. Itu sama ya, kalau kalian pakai Excel tinggal drag ke bawah ya. Kemudian ini kita jumlahkan. Ya, maka di sini untuk deviasi rata-ratanya adalah jumlah dari ini dibagi dengan ini ya. 294,12 dibagi 100. Nah, ya, ini dibagi 100. Hasilnya adalah 2,9412. Selanjutnya adalah varians ya. Tadi kan varians itu kuadrat dari simpangan rata-rata ya. Nah, berarti kan di sini kita hanya perlu menambahkan satu kolom lagi ya, X min X bar kuadrat dikalikan dengan F. Ya. Nih F kali X min X bar kuadrat. Jadi sebenarnya rumusnya sama seperti yang di sini, cuman X min X barnya dikuadratkan. Ya, kalau kita lihat rumusnya seperti itu. Sama ya, hanya di sininya dikuadratkan. Oke, ini sama ya. Kemudian kita jumlahkan. Sehingga yang namanya variansi itu adalah ini datanya lebih dari 30 atau kurang. Karena dia 100 maka dibagi dengan N ya, dibagi dengan 100. Karena dia datanya sampel besar. Maka ini adalah jumlah dari F X min X bar kuadrat dibagi dengan N nya ya, dapatlah dia 13,648. Untuk mencari kalau kita langsung lanjut untuk mencari simpangan baku atau deviasi standarnya tadi bagaimana? Akar dari ini ya. Nah, akar dari variansnya. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya ini tidak terlalu sulit ya, karena masih menggunakan rumus-rumus yang relatif lebih mudah ya, dan juga menggunakan perhitungan kuartil yang sebelumnya sudah kita pernah pelajari. Oke, sekian dulu pembahasan dari saya mengenai materi ukuran dispersi ya. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.